Halo semua, kami dari tim KKN PPM Universitas Gadjah Mada 2020 akan menjelaskan mengenai badan usaha milik kelurahan di Takome. Materi ini dibuat oleh saya, Kiki Amelia Ramadhani dari Manajemen, dan Ahmad Ezar Abdillah dari Ilmu dan Industri Peternakan. Lalu didampingi oleh Aisyah Cahya Nabila dari Psikologi dan Rara Geodenti dari Kedokteran Gigi. Presentasi ini terdiri dari 6 konten. Yang pertama, latar belakang, berisi pentingnya badan usaha milik kelurahan bagi masyarakat Takome. Kedua, tujuan dari manfaat badan usaha milik kelurahan bagi masyarakat Takome. Ketiga, legalitas yang berisi tentang legalitas badan usaha milik kelurahan. Keempat, ide bisnis, yaitu rekomendasi bisnis untuk warga Takome. Kelima, kanvas model bisnis, yaitu gambaran yang menjelaskan mengenai kerangka kerja sebuah bisnis. Dan terakhir ada diskusi, sesi tanya jawab dan diskusi. Selanjutnya, latar belakang. Badan usaha milik desa atau kelurahan merupakan program unggulan Kementerian Desa yang tujuannya adalah untuk memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes atau BUMKEL juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87. Pasal 87 yang berbunyi 1. Desa yang dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut dengan BUMDes. 2. BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Dan yang ketiga adalah BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan pembangunan desa melalui badan usaha milik kelurahan atau BUMKEL, tentunya terdapat visi dan misi yang harus ditentukan sejak awal. Dalam program ini, yang pertama, visi yang ditentukan adalah dengan adanya badan usaha milik kelurahan atau BUMKEL, kita wujudkan masyarakat kelurahan Takome yang berdaya saing, siap bekerja, menggali potensi sumber daya manusia, dan sumber daya alam demi kesejahteraan bersama. Selanjutnya, misi yang dapat diterapkan adalah pertama, mempertajam dan memperdalam kesadaran masyarakat akan Pancasila. Yang kedua, memupuk rasa kebersamaan dan persaudaraan. Yang ketiga, mencerdaskan warga masyarakat demi meningkatkan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, menerapkan sistem keterbukaan, serta mengenalkan dan mengaplikasikan 4 kunci sukses, yaitu gotong royong, jujur, kerja keras, dan disiplin. Adapun tujuan dibentuknya BUMKEL adalah yang pertama, meningkatkan perekonomian kelurahan. Yang kedua, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar kelurahan dan atau dengan pihak ketiga. Yang ketiga, menciptakan peluang dari jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum para warga. Yang keempat, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi kelurahan. Yang kelima, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dan yang keenam, meningkatkan pendapatan masyarakat kelurahan dan pendapatan asli kelurahan. Berikut adalah payung hukum dari badan usaha milik kelurahan yang terdiri dari undang-undang dan peraturan. Seperti yang kamu lihat, bisa dibaca bahwa ada 3 undang-undang dan 5 peraturan yang memayungi badan usaha milik kelurahan. Selanjutnya mengenai 10 tahapan dalam membuat BUMKEL. Yang pertama adalah sosialisasi BUMKEL kepada masyarakat kelurahan. Pemerintah kelurahan perlu melaksanakan sosialisasi BUMKEL kepada masyarakat. Masyarakat kelurahan perlu diberi pemahaman yang lengkap tentang apa itu badan usaha milik kelurahan, seperti tujuan BUMKEL, manfaat BUMKEL, dan manfaat BUMKEL kepada mereka. Kedua, menggelar pelaksanaan musyawarah desa atau kelurahan. Pemerintah kelurahan mengadakan musyawarah desa bersama dengan masyarakatnya, menyepakati tentang rencana pendirian BUMKEL, dan membentuk tim perumus yang tugasnya untuk mengkaji atau menggali potensi-potensi yang ada di kelurahan. Nah, di presentasi ini kami juga memberikan
informasi dan pengetahuan mengenai potensi-potensi yang telah kami kaji. Nah, potensi ini boleh digunakan ataupun tidak, itu akan disesuaikan dengan keputusan dari masyarakat dan tim pengkaji ini. Lalu, tim perumus BUMKEL ditetapkan dengan surat keputusan kelurahan. Ketiga, tim perumus melakukan kajian rencana pendirian BUMKEL. Tim ini bertugas untuk mengkaji dan merumuskan muatan isi peraturan desa, isi anggaran rumah tangga BUMKEL, hasil kajian usaha BUMKEL, dan tata cara pemilihan pengurus BUMKEL. Lalu, di tahap keempat, tim perumus menyusun laporan hasil kajian mengenai pendirian BUMKEL dan menyerahkan hasil kajian kepada kepala desa atau lurah untuk menjadi rancangan peraturan desa atau peraturan kelurahan. Kelima, kepala desa menyerahkan hasil kajian dan rancangan peraturan desa BUMKEL tersebut kepada Badan Pemberdayaan Kelurahan atau BPK untuk mereka kaji dan apakah kajian tersebut sudah sesuai dengan peraturan badan usaha milik kelurahan yang dibuat oleh Kementerian Desa. Selanjutnya, pemerintah kelurahan dan BPK membahas laporan hasil kajian pendirian BUMKEL. Ketujuh, BPK dengan difasilitasi pemerintah kelurahan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah kelurahan pendirian badan usaha milik kelurahan, yaitu mengundang masyarakat untuk sama-sama mempersiapkan pelaksanaan badan usaha milik kelurahan yang telah disepakati secara valid oleh seluruh masyarakat kelurahan Takome. Pada tahap ke-8 ini, BPK menyelenggarakan pelaksanaan musyawarah kelurahan mengenai pendirian BUMKEL. Hal-hal yang harus disepakati dalam musyawarah kelurahan yaitu masyarakat menyepakati pendirian badan usaha milik kelurahan. Masyarakat menyepakati muatan peraturan desa dan anggaran rumah tangga BUMKEL. Masyarakat menyepakati organisasi dan pengurus pengelola BUMKEL. Masyarakat menyepakati kebijakan desa tentang modal awal dan penyertaan modal BUMKEL. Pada tahap ini, pemerintah kelurahan sebaiknya harus sangat transparansi mengenai proses BUMKEL serta modal awal yang akan digunakan kepada BUMKEL ini. Karena manfaat dan tujuan dari BUMKEL ini harus kembali ke masyarakat dan masyarakat harus benar-benar tahu apa yang terjadi pada BUMKEL dan apakah BUMKEL ini sudah sesuai atau belum dengan tujuan awal. Ke-9, pemerintah desa menetapkan peraturan desa tentang pendirian BUMKEL, penetapan anggaran rumah tangga BUMKEL, menetapkan susunan pengurus organisasi pengelolaan badan usaha milik kelurahan melalui surat keputusan kepala kelurahan. 10. Dengan ditetapkannya peraturan kelurahan, anggaran rumah tangga, dan susunan organisasi dan pengurus BUMKEL, maka badan usaha milik kelurahan sudah dapat menjalankan usahanya sesuai dengan yang disepakati dalam musyawarah kelurahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi BUMKEL. Pengawas Badan Permusyawaratan Desa ini sebagai kontrol dan evaluasi melalui kepala desa. Sedangkan kepala desa atau kelurahan ini bekerja sebagai komisaris yang memberikan koordinasi ke direktur dari BUMKEL. Sedangkan direktur ini memberikan instruksi langsung kepada sekretaris, bendahara, dan manajer unit usaha yang ada. Sekretaris dan bendahara ini saling memberikan instruksi. Begitu pula dengan manajer unit usaha yang lain. Jadi semuanya itu harus saling bekerja sama dan bertanggung jawab langsung ke direktur mengenai tugas-tugas yang dilaksanakan. Berikut adalah ide bisnis yang akan kami berikan ke Takome. Pertama, pusat oleh-oleh Takome. Kedua, perlengkapan camping di Pulau Tarebel. Ketiga, bisnis swafoto atau selfie. Keempat, bisnis penjualan makanan minuman jadi di area wisata. Kelima, bisnis wisata air di Tolire kecil. Keenam, bisnis retribusi. Ketujuh, penjualan produk lebah madu. Kedelapan, penjualan produk olahan limbah organik. Nah,
Di sini saya akan menjelaskan mengenai kanvas model bisnis, yaitu gambar yang menjelaskan mengenai kerangka kerja sebuah bisnis. Anda dapat mengetahui alur bisnis, target konsumen, aktivitas, kanal, dan pendapat bisnis Anda. Nah, kenapa sih kami menggunakan kanvas model bisnis? Karena untuk lebih mengetahui bagaimana alur sebuah bisnis dan mengetahui seperti apa konsumen dan bisnis yang Anda akan lakukan itu lebih mudah mengenai kanvas model bisnis, karena Anda lebih mengetahui bagaimana cara mendapatkan konsumen yang tepat dan bagaimana cara memasarkan produk yang tepat, serta Anda juga akan mengetahui pendapatan apa saja yang akan Anda dapatkan ketika menjual produk. Lalu saya akan menjelaskan mengenai gambaran bisnis model kanvas. Yang pertama adalah channels, media yang Anda gunakan untuk menemui konsumen Anda seperti radio, sosial media, atau acara yang berkaitan dengan produk Anda. Misalkan Anda menjual minuman teh. Nah, minuman teh ini Anda ingin mempromosikannya melalui sosial media, Instagram, atau Facebook. Lalu ada key activities, kegiatan yang dilakukan dalam bisnis. Nah, contohnya minuman teh tadi, pertama Anda memetik teh, kedua menyangrai teh hingga kering, ketiga mempacking atau memasukkan teh ke dalam kemasan, dan keempat adalah menjualkannya kepada konsumen. Lalu ada key resource atau kunci dari sumber daya untuk mendukung aktivitas bisnis seperti alat dan bahan baku. Contohnya seperti teh, minuman teh tadi, alat yang dibutuhkan kan seperti injing atau kemasan, lalu bahan bakunya mungkin dibutuhkan gula dan lain-lain. Lalu key partners adalah teman kerja yang dapat mendukung aktivitas bisnis seperti karyawan dan penyalur produk. Cost structure atau struktur biaya adalah uang yang harus dikeluarkan untuk operasional bisnis. Misalnya adalah uang bensin ketika membeli produk atau memasarkan produk, minyak, atau gas untuk menyangrai teh tadi. Dan lanjut ada cost streaming, yaitu sumber pendapatan bisnis dari berbagai sumber. Lalu ada value proposition, nilai yang membuat bisnis Anda lebih unggul dari kompetitor. Misalnya bisnis teh tadi, ternyata di Tokome itu ada perkebunan teh, sedangkan di kota lain tidak ada, sehingga nilai lebihnya adalah biaya operasional untuk membeli teh itu lebih murah di Tokome dibandingkan kota lain, sehingga harga jualnya tentu akan lebih murah. Lalu segmen, kelompok pembeli yang dibagi berdasarkan kebutuhan, perilaku, dan karakteristik yang berbeda seperti jenis kelamin, umur, domisili, dan kebiasaan. Misalnya minuman teh tadi ditujukan untuk segmen wanita dan laki-laki, perilakunya sangat menyukai minuman teh atau minuman jadi, lalu berumur 17 hingga 35 tahun dan domisilinya di Ternate. Lalu ada customer relationship, cara untuk mendekati konsumen Anda secara langsung atau tidak langsung, seperti menawarkan produk secara langsung, iklan di sosial media, atau melalui review mulut ke mulut. Contohnya adalah Anda dapat menggunakan endorsement, misalnya membeli produk teh tadi ke influencer terkenal atau selebgram yang ada di kota Anda untuk mempromosikan produk Anda. Seperti itu. Berdasarkan penjelasan mengenai BMC atau Business Model Canvas, yang dapat diartikan juga sebagai kanvas model bisnis yang dapat diterapkan dalam ide-ide bisnis yang disarankan dalam program ini. Seperti yang pertama ada pusat oleh-oleh Takome. Disarankan untuk berlokasi di dekat objek wisata seperti Pulau Tareba, Danau Tolire, dan pusat kelurahan di Takome. Selanjutnya, disarankan untuk menjual hasil produk dari UMKM Takome yang ditujukan untuk para wisatawan. Selanjutnya ada value proposition dalam ide bisnis pusat oleh-oleh Takome, yaitu menyediakan produk UMKM. Selanjutnya, segmen ide bisnis ini ditujukan kepada laki-laki dan perempuan yang berusia sekitar 8-65 tahun, berdomisili di Ternate, serta memiliki perilaku menyukai jalan-jalan ke lokasi wisata dan senang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.
Selanjutnya untuk customer relationship, yaitu menawarkan produk secara langsung, melalui iklan di media sosial, melalui spanduk, maupun promosi. Sehingga channels atau kanal yang digunakan dalam promosi ide bisnis ini adalah media sosial, pameran, dan acara kesenian yang sedang berlangsung di Kelurahan Takome. Selanjutnya terdapat key activities, yaitu yang pertama kerjasama dengan UMKM, mempromosikan produk, melayani kebutuhan konsumen, mencatat pengeluaran dan pemasukan, serta menjaga hubungan dengan konsumen. Selanjutnya untuk key resources, yaitu yang pertama ada lemari atau rak kaca, meja, kursi, plastik, kalkulator, dan buku catatan atau nota yang akan digunakan. Lalu terdapat key partners, yaitu karyawan toko dan penyalur produk UMKM. Cost structure dalam ide bisnis ini adalah gaji karyawan toko, banyaknya modal yang dikeluarkan untuk membeli produk, biaya sewa toko, dan biaya untuk air dan listrik yang digunakan. Lalu ada cost streaming dalam ide bisnis ini, yaitu keuntungan penjualan produk. BMC juga dapat diterapkan pada ide bisnis selanjutnya, yaitu bisnis perlengkapan camping di Pulau Tareba. Yang pertama ada value proposition, yaitu lokasi ini terkenal dengan wisata campingnya, namun perlengkapan campingnya mahal dan bukan barang primer sehingga tidak banyak orang yang memilikinya. Oleh karena itu, penyewaan perlengkapan camping dapat dijadikan bisnis dan dikenal dengan lokasi untuk melihat sunset sehingga banyak memancing wisatawan baik dari luar Ternate hingga luar Maluku Utara. Segmen ide bisnis ini ditujukan bagi para laki-laki dan perempuan berusia 18-30 tahun yang tentunya berlokasi di Ternate, lalu memiliki perilaku menyukai jalan-jalan ke lokasi wisata, menyukai camping, senang pergi ke alam, dan menyukai sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dalam customer relationship-nya juga menawarkan produk secara langsung melalui media sosial, spanduk, dan promosi. Sehingga kanal yang digunakan masih sama seperti ide bisnis sebelumnya, yaitu media sosial, pameran, dan acara kesenian. Key activities dalam ide bisnis perlengkapan camping di Pulau Tareba, yang pertama ada kerjasama dengan pihak kecamatan, mempromosikan produk, melayani kebutuhan konsumen, mencatat pengeluaran dan pemasukan, menjaga hubungan dengan konsumen, merawat perlengkapan camping, serta mempelajari cara menggunakan perlengkapan camping yang baik dan benar. Karena dalam pengelolaan bisnis ini diharuskan ada satu orang yang dijadikan sebagai pendamping ketika masyarakat yang berkunjung ke sana butuh bantuan. Selanjutnya ada key resources, yaitu gudang penyimpanan dan alat untuk merawat dan memperbaiki perlengkapan camping. Karena dengan adanya perawatan yang baik, alat-alat atau perlengkapan camping dapat bertahan lebih lama sehingga dapat menghemat kos atau pembiayaan modal yang akan dikeluarkan oleh pengelola. Selanjutnya ada key partners, yaitu karyawan, penyalur perlengkapan, dan pelatih camping. Lalu ada cost structure, yaitu gaji karyawan toko, modal membeli produk sewa gudang, dan peralatan camping. Lalu ada cost streaming, yaitu keuntungan penyewaan dari produk-produk yang disediakan. Selanjutnya, kanvas model bisnis atau BMC juga dapat diterapkan dalam ide bisnis swafoto, yaitu dengan value proposition belum adanya pemanfaatan yang maksimal dalam memberdayakan keindahan alam dari sektor bisnis fotografi. Dan segmen dalam ide bisnis ini ditujukan bagi laki-laki dan perempuan berusia 8-65 tahun, berdomisili di Ternate, dan memiliki perilaku menyukai jalan-jalan ke lokasi wisata, menyukai wisata kuliner, dan menyukai sosialisasi dengan masyarakat sekitar. Selanjutnya, untuk mempromosikan ide bisnis ini dapat dilakukan secara langsung, melalui iklan di media sosial, serta melalui spanduk maupun promosi, sehingga kanal yang dapat digunakan adalah media sosial. Selanjutnya ada key activities, yang pertama kerjasama dengan komunitas fotografi, yang kedua mempromosikan produk, yang ketiga melayani kebutuhan konsumen, yang keempat mencatat pengeluaran dan pemasukan, serta menjaga hubungan dengan konsumen, maupun merawat lokasi swafoto dan kamera. Karena lokasi yang terawat dan peralatan-peralatan yang digunakan juga terawat dapat menghemat pengeluaran pengelola, sehingga dapat dialihkan kepada perawatan lokasi-lokasi yang dijadikan spot utama bisnis swafoto ini.
Kemudian untuk key resources dalam ide bisnis ini terdiri dari kamera, kertas foto, dan alat cetak foto. Selanjutnya, key partners dalam ide bisnis ini terdiri dari karyawan dan pembuat lokasi swafoto. Cost structure dalam bisnis ini yaitu karyawan dan biaya perawatan lokasi swafoto. Sehingga cost streaming dalam ide bisnis ini dapat berupa keuntungan retribusi jasa foto yang disediakan di lokasi wisata. Selanjutnya, ide bisnis lain yang disarankan dalam program ini yaitu ada bisnis penjualan makanan minuman jadi di area wisata. Nah, untuk value proposition dalam ide bisnis ini dikarenakan area objek wisata belum ada pengelolaan mengenai penjualan makanan dan minuman jadi, sehingga ide bisnis ini dapat dijadikan salah satu sumber penghasilan masyarakat sekitar. Dan dengan adanya makanan dan minuman yang disediakan, kami juga menyarankan untuk membuat toko-toko atau warung di sekitar daerah wisata dengan desain pembangunan yang unik sehingga dapat menarik perhatian wisatawan. Segmen dalam ide bisnis ini ditujukan bagi para laki-laki dan perempuan berusia 8-65 tahun, berdomisili di Ternate, serta memiliki perilaku sama seperti ide-ide bisnis lainnya karena ide bisnis ini ditujukan di daerah wisata. Selanjutnya, untuk membangun customer relationship, yaitu hampir sama seperti yang lainnya, namun terdapat perbedaan karena ide bisnis ini ditujukan sebagai penunjang utama pengembangan lokasi pariwisata, sehingga yang lebih ditonjolkan adalah melalui pameran pariwisata. Melalui pameran pariwisata, dengan ditonjolkannya iklan mengenai penjualan makanan minuman di area wisata, menjadikan salah satu faktor yang dapat mengundang masyarakat untuk mengunjungi daerah lokasi tersebut karena kepraktisan ketersediaan daerah wisata kuliner di dalam wisata alam. Selanjutnya, key activities dalam ide bisnis ini yang pertama ada kerjasama dengan bisnis kecil, yang kedua mempromosikan produk, yang ketiga melayani kebutuhan konsumen, yang keempat mencatat pengeluaran pemasukan, yang kelima menjaga hubungan dengan konsumen dan penjual, yang keenam ada merawat lokasi wisata seperti tempat sampah, toko yang disewakan, dan jalan menuju lokasi tempat penjualan makanan dan minuman jadi tersebut. Selanjutnya ada key resources dalam ide bisnis ini mencakup pembuatan toko, tempat sampah, meja, kursi, dan lampu yang disediakan di sekitaran toko. Key partnersnya adalah penjual makanan dan minuman, tukang bersih-bersih, dan penjaga area makanan minuman tersebut. Untuk key structure-nya terdiri dari gaji karyawan, biaya perawatan lokasi makanan dan minuman, listrik, dan air yang digunakan. Lalu keuntungan penyewaan toko dijadikan sebagai cost streaming yang menunjang berdirinya toko secara terus-menerus. Nah, berikut ini adalah contoh desain pembangunan toko penjual makanan dan minuman jadi di sekitar area wisata. Dengan adanya pembangunan toko penjualan makanan dan minuman jadi di sekitar area wisata, ini juga bertujuan untuk menyediakan tempat teduh bagi pengunjung yang mungkin saja tidak terlalu menyukai terekspos cahaya matahari terlalu lama. Dan desain pembangunan toko itu juga dibuat terbuka karena dapat tetap memungkinkan pengunjung dalam menikmati keindahan alam secara maksimal tanpa terbatas pandangan apapun. Serta anjuran mengenai pemilihan bahan-bahan bangunan yang digunakan ramah lingkungan yaitu seperti bambu atau kayu yang dapat ditemukan di area sekitar menjadi nilai tambah tersendiri karena dapat menambah kesan alami yang identik dengan wisata alam di daerah Takome. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai PowerPoint Badan Usaha milik Kelurahan Takome untuk materi bisnis model kanvas, rekomendasi bisnis yang telah disusun oleh tim kami. Yaitu yang pertama yaitu bisnis wisata air di danau Tondano kecil. Untuk BMC-nya yang pertama value proportion-nya. Dengan danau yang cukup luas, pengunjung dapat berkeliling menggunakan sampan atau bebek air. Selain itu, bisa juga menyediakan penyewaan pelampung dan tikar. Segmentasinya yang pertama jenis kelamin laki-laki dan perempuan,
umur 8-65 tahun, domisili di Ternate tentunya. Perilaku menyukai jalan-jalan ke lokasi wisata, suka foto-foto dan menyukai guyub. Customer relationship-nya menawarkan produk secara langsung, kemudian mengiklankan di media sosial, spanduk dan promosi. Channelnya sosial media dan pameran pariwisata. Untuk key activities-nya yaitu yang pertama mempelajari cara mengoperasikan sampan dan bebek air. Yang kedua mempromosikan produk. Yang ketiga melayani kebutuhan konsumen. Yang keempat mencatat pengeluaran dan pemasukan. Yang kelima menjaga hubungan dengan konsumen dan penjual. Yang terakhir merawat sampan dan bebek air. Untuk key resources-nya dermaga, lampu, dan bensin. Key partnernya karyawan yang merawat sampan bebek dan penyalur sampan bebek air. Cost structure-nya yaitu gaji karyawan, perawatan lokasi, sampan bebek air, listrik, bensin, dan air. Cost streaming-nya yaitu keuntungan penyewaan sampan bebek air. Itu tadi penjelasan mengenai BMC, bisnis wisata air di Danau Toleri Kecil. Untuk selanjutnya yaitu rekomendasi bisnis yang dikemas dalam BMC, bisnis wisata air di Danau Toleri Kecil. Value proportionnya yaitu dengan danau yang cukup luas, pengunjung dapat berkeliling menggunakan sampan atau bebek air. Selain itu, bisa juga menyediakan penyewaan pelampung dan tikar. Segmentasinya yang pertama, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, umur 8-65 tahun, domisili di Ternate, dan berlaku menyukai jalan-jalan ke lokasi wisata dan suka foto-foto serta menyukai guyub. Customer relationship-nya menawarkan produk secara langsung serta mengiklankan produk di sosial media, spanduk, dan melakukan promosi. Channelnya sosial media dan pameran pariwisata. Untuk key activities-nya yang pertama mempelajari cara mengoperasikan sampan dan bebek air, mempromosikan produk, melayani kebutuhan konsumen, mencatat pengeluaran sampai pemasukan, menjaga hubungan dengan konsumen dan penjual, merawat sampan dan bebek air. Key resources-nya dermaga, lampu, dan bensin. Key partnernya karyawan yang merawat sampan bebek dan penyaluran bebek sampan air. Cost structure-nya gaji karyawan, perawatan lokasi sampan, bebek, air, listrik, bensin, dan air. Cost streaming-nya yaitu keuntungan penyewaan sampan bebek air. Itu tadi penjelasan bisnis wisata air di Danau Toleri Kecil yang telah dikemas dalam BMC. Hampir sama dengan yang bisnis wisata air di Danau Toleri Kecil. Lanjut untuk rekomendasi bisnis selanjutnya yaitu bisnis retribusi. Value proportionnya yaitu banyak wisatawan yang berkunjung ke Pulau Tariba dan Danau Toleri Kecil, namun tidak ada retribusi untuk wisatawan membayar uang tiket masuk dan parkir di area Pulau Tariba dan Danau Toleri Kecil. Segmentasinya yaitu yang pertama jenis kelamin laki-laki dan perempuan, umur 8-65 tahun, domisili di Ternate, perilaku yang menyukai jalan-jalan ke lokasi wisata, suka foto-foto,
menyukai guyub, dan membawa kendaraan pribadi ke tempat pariwisata. Customer relationship-nya yaitu menawarkan produk secara langsung, iklan di media sosial, spanduk, dan promosi. Channelnya yaitu sosial media dan pameran pariwisata. Key activity-nya yaitu antara lain menjual tiket masuk dan parkir, mencetak kertas tiket, mempromosikan produk, melayani kebutuhan konsumen, mencatat pengeluaran hingga pemasukan, menjaga hubungan dengan konsumen dan penjual, merawat area parkir. Key resources-nya tanah untuk tempat parkir dan tempat jual beli tiket. Key partnernya karyawan penjaga tiket dan tukang parkir. Cost structure-nya gaji karyawan, perawatan area parkir, dan mencetak kertas tiket. Cost streaming-nya keuntungan penjualan tiket masuk dan parkir. Nah, itu semua penjelasan bisnis model Canvas untuk rekomendasi bisnis retribusi. Untuk key resources-nya sangat mudah dan tidak perlu modal yang terlalu banyak untuk melakukan bisnis retribusi ini, dan sangat menguntungkan sekali tentunya. Oke, lanjut ke rekomendasi bisnis selanjutnya, yaitu mengenai sektor agrowisatanya. Di sini kami menawarkan 2 rekomendasi bisnis mengenai agro di sektor agro. Yang pertama yaitu penjualan produk lebah madu. Mengingat daerah Pulau Tariba merupakan daerah yang sangat rimban hutannya, dan di sana terdapat bunga dari pohon, bunga dari semak-semak atau tumbuh-tumbuhan hijau yang lain. Itu sangat menguntungkan sekali apabila kita membuat sebuah sarang lebah. Nah, ini menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan sekali jika kita benar-benar memperhatikan, dan cukup mudah sekali untuk membuat bisnis atau membuat peternakan lebah madu sendiri. Ketika kita menyediakan tumbuhan hijau yang berbunga, otomatis lebah itu akan datang sendirinya dan akan membawa teman-temannya, koloninya, untuk membuat sarang di dekat tumbuhan berbunga. Fungsinya apa lebah di situ? Lebah sendiri akan melakukan membantu penyerbukan untuk perkembangbiakan dari tumbuhan-tumbuhan hijau tersebut. Ini menjadi sinergitas yang sangat menguntungkan sekali bagi ekosistem alam. Maka dari itu kita harus melestarikan. Oke, value proportionnya untuk penjualan produk lebah madu. Toko oleh-oleh Takome yang menyediakan produk lebah madu berlokasi di objek wisata seperti Pulau Tariba, Dorondore, dan pusat kota Takome. Toko ini menjual semua hasil produk olahan madu yang dikelola UMKM Takome yang ditujukan untuk wisatawan dari dalam maupun luar Ternate. Demi memanfaatkan sektor kehutanan dan perkebunan yang mempunyai bunga seperti di wisata Pulau Tariba, dengan memanfaatkan tumbuhan bunga saja kita dapat beternak lebah madu seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Untuk segmentasinya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan berumur 5-65 tahun, berdomisili Ternate maupun luar Ternate, perilaku yang menyukai pola hidup sehat dan menyukai jalan-jalan tentunya. Lebah madu sendiri mempunyai khasiat yang sangat luar biasa bagi kesehatan. Madu terdiri dari beberapa senyawa kompleks yang
membantu menjaga imunitas tubuh agar virus, bakteri dan penyakit-penyakit lainnya itu dapat tereliminasi sedini mungkin sebelum mencapai target sasarannya. Oke. Customer relationship-nya menawarkan produk secara langsung, iklan di sosial media, spanduk, testimoni langsung, dan promosi. Untuk channelnya yaitu sosial media, pameran kesehatan, dan sosialisasi dinas kesehatan. Key activity-nya antara lain yang pertama memanen madu, mengemas madu, perbanyakan ratu lebah, kerjasama dengan UMKM, memproduksi madu, mempromosikan produk, melayani kebutuhan konsumen, mencatat pengeluaran dan pemasukan, menjaga hubungan dengan konsumen. Key resources-nya atau hal-hal yang peralatan yang harus disediakan yaitu antara lain peralatan grafting cell. Grafting cell ini untuk perbanyakan sel lebah madunya. Ketika kita memperbanyak sel lebah madu, otomatis kita dapat membuat ratu lebah yang banyak untuk stok perkawinan dan memproduksi telur lebah pekerja. Yang selanjutnya yaitu APD untuk pemanen madu. Ketika kita hendak memanen madu, kita memerlukan alat pelindung diri untuk menjaga kita dari sengat lebah. Terus korek api di sini berfungsi untuk membantu kita dalam memanen madu, untuk mengusir lebah agar tidak berdekatan dengan kita. Lemari, meja, kursi, lalu buku catatan. Key partnernya yaitu antara lain karyawan toko dan penyalur produk UMKM. Cost structure-nya yaitu antara lain gaji karyawan toko, modal untuk membeli produk, sewa toko, air dan listrik. Ini kondisional ya yang untuk cost structure maupun key partnernya. Untuk cost streaming-nya yaitu keuntungan penjualan produk meningkatkan imunitas tubuh. Ini efek dari mengkonsumsi madu dan efek dari kita berbisnis madu dengan modal yang ibaratnya sedikit kita mendapat keuntungan yang lebih besar. Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu penjualan produk olahan limbah organik. Value proportion-nya yaitu Kelurahan Takome menjadi sentra produksi pupuk dan menjadi salah satunya kelurahan yang menyediakan pupuk di Kecamatan Ternate Barat, berlokasi di Kelurahan Takome dan pusat kota Takome. Toko ini menjual semua produk olahan limbah organik dikelola kelompok tani ternak Takome yang ditujukan warga Kelurahan Takome maupun kelurahan lainnya. Ini mengingat di Kelurahan Takome populasi ternak baik dari unggas maupun ruminansia besar seperti sapi maupun ruminansia kecil seperti domba itu populasinya sangat tinggi di Takome. Oleh karena itu setiap harinya akan memproduksi banyak sekali limbah, khususnya feses, berupa feses. Apabila feses ini tidak ditangani dengan baik dan benar, akan menimbulkan masalah polusi. Itu akan membuat lingkungan menjadi bau, mudahnya pertumbuhan virus, bakteri, dan akan menyerang manusia. Oleh karena itu, langkah baiknya kita mengolah untuk menjadikan feses menjadi pupuk yang sangat bermanfaat bagi petani maupun para peternak.
Segmentasi pasarnya yaitu jenis kelamin laki-laki maupun perempuan berumur 25-65 tahun, berdomisili Ternate maupun luar Ternate, perilaku menyukai bidang pertanian. Customer relationship-nya menawarkan produk secara langsung, iklan di sosial media, spanduk dan promosi. Channelnya yaitu sosial media, pameran produk peternakan, pertanian, dan sosialisasi dinas pertanian. Untuk key activity-nya, koleksi limbah organik, pemeraman limbah organik, pembalikan kompos, fermentasi limbah menjadi pakan, kerjasama dengan UMKM, memproduksi pupuk, memproduksi pakan, fermentasi, mempromosikan produk, melayani kebutuhan konsumen, mencatat pengeluaran dan pemasukan, menjaga hubungan dengan konsumen. Key resources-nya atau hal-hal yang perlu, alat-alat yang perlu disediakan antara lain tong besar, gerobak atau angkong, sekop, ember, E4 atau semacam aktivator atau mikrobia atau bakteri papan cepat reaksi, starter. Terus yang selanjutnya itu ada lemari, meja, kursi, plastik, kalkulator, buku, dan catatan. Untuk key partnernya yaitu antara lain karyawan toko, kelompok tani ternak, dan penyalur produk UMKM. Cost structure-nya itu gaji karyawan, modal pembeli produk, air dan listrik. Cost streaming-nya yaitu antara lain keuntungan penjualan produk, mengurangi penggunaan pupuk kimia, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kualitas pakan ternak sapi. Ini adalah antara lain manfaat yang kita peroleh ketika kita mengolah limbah dengan baik. Oke, lanjut untuk slide selanjutnya yaitu tim kami menyusun analisis bisnis untuk pengolahan limbah. Di sini kita hendak menganalisis ketika kita menjalankan bisnis pengolahan limbah, berapa keuntungan yang akan kita dapatkan. Kita asumsikan menurut data BPS Ternate, jumlah keluarga tani ternak yang ada di Kelurahan Takome itu kurang lebih yaitu 164 keluarga. Nah, jika kita asumsikan setiap keluarga tani ternak mempunyai 5 ekor sapi, jika kita kalikan dengan 164 keluarga akan menghasilkan terdapat 820 ekor sapi. Nah, kita asumsikan satu ekor sapi menghasilkan feses 2 kilogram feses tadi jika dikalikan dengan 820 ekor akan menghasilkan feses sebesar 26.240 kilogram. Nah, dari 26.240 kilogram kita kalikan untuk menjadi feses, kita asumsikan ada keberhasilan 40%, yaitu dihasilkan 10.496 kilogram pupuk. Jika kita asumsikan harga 1 kilogram pupuknya 1.500, maka kita akan mendapatkan keuntungan
sebesar Rp15.744.000. Nah, ini tapi masih kotor. Sebegitu menguntungkan sekali kita jika melakukan bisnis pengolahan limbah. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, kami persilakan, monggo dapat kita berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan ke teman saya. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung video. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen